Ketua KPK sementara Nawawi Paulango memutuskan atau memutus akses Firly Bahuri dari gedung KPK. Nawawi menyatakan Firly tidak perlu berkantor di KPK setelah yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden. Tidak hanya itu saja, KPK juga tidak kunjung memutuskan pemberian bantuan hukum untuk Firly, mengingat KPK menganut prinsip zero tolerance terhadap korupsi. Dan untuk menganalisa dan membahasnya sudah bergabung sama kami dari luar studio, Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019, Saud Sitomorang. Halo, selamat malam, Pak Saud, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, apa kabar juga dari Padang? Oke, terima kasih sudah bergabung jauh-jauh dari Padang begitu. Pak Saud, jadi artinya langkah yang diambil Pak Nawawi sebagai Ketua KPK saat ini sudah tepat apa belum? Termasuk masih mempertimbangkan memberikan bantuan hukum atau tidak? Bagaimana analisa Anda? Ya, itu kan bisnis prosesnya, hopefully harapan saya Pak Nawawi itu bicara atas nama pimpinan yang lain, karena kan bisnis prosesnya itu kolektif kolegial. Mhm. Kalau main common sense saja boleh saja common sense, tapi kan sebaiknya dibicarakan bersama-sama di situ 4 orang, terus mereka sehingga kemudian punya tanggung jawab moral untuk mengawasi secara keseluruhan. Jadi secara umum tentu problem materialnya kita pisahkan karena itu terkait dengan yang sedang dilakukan penyidikan di Polda dan kepolisian. Tapi apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu kan menutup adanya ketidakpastian yang bersangkutan membuat quote unquote ada noisy lah kalau dia berada di situ masih hadir, dan kemudian pasti akan ada interaksi dan bisa berkembang ke macam-macam premi. Sehingga kebijakan itu saya anggap cukup bagus. Pak Saud, ini sebetulnya bisa kita maknai bahwa jaminan dari KPK bahwa Firly Bahuri tidak ikut campur lagi dalam setiap pengambilan keputusan, atau kemudian ya bisa kita baca ini hanya kemudian persona di publik saja begitu yang ditampilkan oleh pimpinan yang saat ini menjabat begitu? Ya, harapannya tentu itu murni memang yang bersangkutan dalam ini Edi sudah di bar ya, artinya dihalangi, sudah nggak bisa lakukan apapun. Dan kalau mengambil barang-barang itu juga nggak mesti yang bersangkutan, bisa orang lain juga. Kan ada di ruang itu bisa barang-barang pribadi dan seterusnya, bisa orang lain juga. Jadi nggak mesti yang bersangkutan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh pimpinan, saya anggap ini bahwa keputusan empat orang di situ, ya, jadi itu kolektif kolegialnya. Sehingga saya pikir persoalannya menjadi yang bersangkutan dalam hal ini EBI untuk menyiapkan apa yang akan diproses selanjutnya di kepolisian, di Polda atau di Barreskrim. Oke, ini yang menarik pula kemudian dalam konferensi pers yang juga tidak jauh berbeda waktunya, Pak Johanis Tanak mengatakan bahwa ingin mengembalikan sistem kolektif kolegial yang dirasa kemarin ketika era Firly Bahuri tidak berjalan maksimal begitu. Apakah ini kemudian juga penyegaran, pengembalian ulang pada fungsi KPK yang memiliki pimpinan ganjil begitu, Pak Saud? Ya, itu perlunya kenapa 5 itu kan hopefully dia akan ada upaya yang memutuskan sesuatu, kolektif kolegialnya jalan. Kalau sekarang itu kan kalau kita bayangkan mereka, kalau Pak Nawawi sendirian kan berarti 3-1 ya, 4 orang. Dengan asumsi bahwa yang lain kan selama ini kan terkesan memang berada di bawah komando atau di bawah pengaruh pimpinan sebelumnya. Dengan demikian, kalau kita lihat sekarang katakanlah Nawawi sudah in charge dan dia sudah mulai belajar cepat lagi, bukan belajar cepat ya, memang dia selama ini sudah belajar, sudah paham bisnis prosesnya. Saya pikir ini akan lebih lancar dengan harapan beliau bisa meyakinkan 3 yang lain bahwa selama ini memang ada proses yang tidak baik yang dalam kaitan integriti, yang kemudian dia bisa memanage yang lainnya. Baik. Pak Saud, tolong ditahan terlebih dahulu karena ada informasi terbaru. Ini kita akan langsung bergabung ke gedung KPU untuk mengikuti perkembangan terkini, distribusi logistik dan juga masalah hukum pemilu 2024 berikut ini. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kami masih bersama dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Pak Saud Sitomorang. Pak Saud, saya kembali ke Anda, dan bagaimana Anda melihat kemudian ketika hari ini pimpinan KPK yang saat ini mengatakan masih mempertimbangkan bantuan hukum kepada Firly, namun menegaskan prinsipnya adalah zero tolerance begitu, Pak. Apakah kemudian kita bisa yakin bahwa memang kecil kemungkinan akan ada bantuan hukum kepada Firly Bahuri? Ya, sebenarnya common sense kita kan itu persoalannya bukan institusi ya.
artinya itu sudah dirinya gitu. Jadi kalau katakan beliau masih di KPK mungkin akan lain ceritanya. Ini kan juga sudah diberhentikan. Pada bagian lain itu kan persoalan menyangkut pribadi kriminal yang dilakukan yang bersangkutan. Jadi KPK relevansinya sangat jauh kalau campur tangan atau ikut menyelesaikan case itu. Jadi Oke. itu pribadinya tentunya dia punya lawyer pribadinya juga. Jadi artinya logikanya begitu akan sulit begitu ya memberikan bantuan hukum yang ini bisa kita artikan jangan-jangan menjadi perbantuan kepada kasus pribadi begitu ya, jika memberikan begitu ya, Pak Saud? Iya, nanti kalau lawyer, kalau katakanlah biro hukum yang turun kan itu kan praktis kan negara turun, biaya negara juga kan. Oke. Kecuali kalau bersangkutan, umpamanya ada tugas-tugas yang dilaksanakan yang bersangkutan, kemudian ada persoalan dispute dengan pihak lain atau persoalan lain, ya tentu KPK harus all out untuk membelanya. Jadi kalau dalam keadaan yang kita dugaan beratnya memang ada pelanggaran etik berat, walaupun dewasnya belum mutusin, tapi kemudian sudah masuk ke penyidikan, itu kan sudah diyakini ada peristiwa pidana dilakukan yang bersangkutan. Jadi jauh juga KPK membela koruptor kan begitu. Oke. Kan yang bersangkutan koruptor. Oke, garisnya sudah tegas begitu ya. Pak Saud, terakhir saya minta tanggapan dan pembacaan Anda begitu sebagai mantan wakil ketua KPK yang pernah di dalam juga. Kalau kemudian kita bicara status tersangka ini sebetulnya kan tidak kali pertama kepada para komisioner sepanjang sejarah KPK begitu. Bagaimana Anda melihat kasus kali ini? Apakah kemudian kita seakan hanya menunggu waktu saja ketika nanti statusnya naik menjadi terdakwa, ini kemudian tinggal kemudian pencabutan status secara tetap begitu, Pak Saud? Oh iya, saya pikir itu jalan yang terbaik karena itu sudah ditangani oleh penegak hukum yang dalam kaitan yang saya sebutkan tadi, KPK nggak dalam posisi untuk membela koruptor. Oke. Ya, karena tuduhannya kan pasal 13, 12E besar, 12E kecil, 12E besar. Jadi nggak relevan kalau kita membelain koruptor. Jadi sekali lagi tinggal kita menunggu proses yang ditangani oleh pihak kepolisian untuk kemudian kita bisa melihat dan harus tetap melaksanakan dengan keadilan. Oke, baik. Harapannya tentu tidak mencoreng lagi wajah KPK dan tidak mempengaruhi kinerja ke depannya. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda. Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 telah bergabung sama kami. Selamat malam, Bapak.